Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan hari ini, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan hidayahnya, sehingga kita berkumpul bersama dalam suatu kegiatan yaitu akan memaparkan visi-misi SMP Negeri 1 Tujuh Majengan. Namun agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka bersama dengan membaca atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk menyemangati kegiatan hari ini kita dengan tepuk dulu, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Berikutnya, kalau saya menyampaikan semangat pagi, maka pagi luar biasa, alhamdulillah. Semangat pagi luar biasa, alhamdulillah. Ya, kita ungkap lagi moto SMP Negeri 1 Majengan dengan singkatan Spensu Jaya, maju terus. Terima kasih, semoga ini akan memberikan semangat motivasi kita untuk bisa memajukan sekolah kita. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu semuanya pada waktu dan ada pikiran nanti untuk bisa di sini dalam rangka yaitu kita bersama-sama mempelajari tentang visi misi SMP atau sekolah yang kita miliki. Biasanya akan menyampaikan apa saja, nanti kita bisa mengkaji bareng-bareng. Baik, akan kami mulai. Ayo silakan. Yang pertama adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dalam rangka pelaksanaan observasi pengolahan kinerja kepala sekolah pada PNM sebagai upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Lanjut. Kemudian dari visi misi ini nanti akan diangkat dari sebuah rapor pendidikan tahun 2023, di mana dapat kami lihat di sini tentang capaian dari literasi kemudian numerasi ini perlu mendapatkan, dan kualitas pembelajaran masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semuanya. Perlu dinaikkan karena untuk capaian ini baru mencapai berapa ya? 6,91% dari tahun 2022. Kemudian untuk numerasinya ini baru mencapai naik 13,35% dari tahun 2022. Kemudian dari kualitas pembelajaran capaiannya ini 6,49% dari tahun 2022. Yang lainnya dari segi karakter sudah bagus, kemudian iklim keamanan sekolah sudah bagus, kemudian iklim kebinekaan sudah dinyatakan baik dalam rapor ini. Begitu tentang kemampuan literasi, numerasi dan kualitas pembelajaran perlu mendapat perhatian dari semuanya. Begitu untuk program ke depan yang perlu mendapat perhatian adalah rekomendasi pada peningkatan kemampuan literasi, numerasi dan kualitas pembelajaran. Baik, lanjut. Visi dari sekolah kita adalah terwujudnya lulusan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, terampil serta unggul dalam prestasi. Indikator visi: terwujudnya pembelajaran yang menunjang pada pembentukan karakter insan yang beriman dan bertakwa serta berbudi pekerti. Kemudian terwujudnya pembelajaran yang menimbulkan daya aktif dan keterampilan sahabat siswa. Berikutnya, terwujudnya pembelajaran yang berfokus pada pencapaian unggul dalam peserta akademik dan non-akademik. Lanjut. Terwujudnya manajemen sekolah
melibatkan peran serta berbagai pihak. Kemudian terwujudnya pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil belajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan budaya. Lanjut. Yang berikutnya adalah terwujudnya lulusan yang memiliki kompetensi literasi. Kemudian terwujudnya lulusan yang memiliki kompetensi numerasi. Jadi untuk lulusan itu mendapat perhatian yang utama di dalam kurikulum merdeka. Kemudian pembelajaran yang menunjang menunjukkan karakter insan yang beriman dan bertakwa serta berdiri, mewujudkan pembelajaran yang menunjukkan daya kreatif dan keterampilan seorang siswa, kemudian mewujudkan pembelajaran yang berfokus pada pencapaian unggul dalam prestasi akademik dan manfaat. Nah, ini indikator misinya seperti ini. Lanjut. Masih terima kasih ya. Ini gambaran tentang visi dan misi sekolah kita. Jadi yang kami sampaikan di sini, visi ini adalah sebuah rangkaian kalimat. Biasanya lebih singkat daripada misi. Visi ini merupakan impian cita-cita. Jadi kita punya cita-cita, kemudian kita punya gambaran masa depan kemana arah dari sekolah kita akan kita bawa. Kemudian sebagai tujuan dari organisasi sekolah kita dalam rangka yaitu peningkatan pendidikan atau kualitas pendidikan. Kemudian visi ini merupakan hasil pemikiran kita bareng-bareng nantinya agar nantinya menjadi satu energi untuk bisa memajukan sekolah ini. Nah, begitu tadi sudah disampaikan bahwa visi ini hanya disusun dalam sebuah kalimat atau dalam tidak lebih dari satu paragraf. Kemudian misi dijawab tadi adalah berupa gambaran. Kalau misi sesuai dengan tadi adalah merupakan usaha. Kemudian bisa mencapai hasil apa yang kita inginkan, apa yang kita cintakan akan menjadi satu. Kemudian apa yang bisa kita kita usahanya apa? Kita tadi sudah sampaikan bahwa dalam misi ini misi dalam sebuah. Kemudian atau dalam misi tidak lebih dari menekankan pada proses. Kemudian misi sama-sama ada beberapa misi ini ada sebagai proses untuk menuju pada apa yang bisa disediakan pada kita wujudkan bersama-sama dengan menggunakan yaitu kolaborasi kita bareng-bareng. Tidak ada yang terbaik di antara kita, namun kita belajar bareng, memajukan bersama-sama. Kemudian kita satu visi, satu misi untuk bisa memajukan sekolah ini. Kemudian pada dasarnya visi ini adalah ya sama, merupakan satu kesatuan. Namun ada sedikit perbedaan bahwa visi ini arahnya pada tujuan utama. Kemudian gambaran dari garis besar yang akan diinginkan di masa yang mendatang. Kalau misi ini adalah gambaran langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita, gambaran langkah-langkahnya untuk mewujudkan cita-cita sekolah kita. Kemudian kalau sesuai dengan tadi, visi ini merupakan jangka panjang dan sifatnya permanen. Kalau misi ini sifatnya adalah lebih simple, kemudian merupakan jangka pendek dan pelaksanaan biayanya fleksibel sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan pada tahun itu. Nah, kalau visi ini biasanya permanen. Kalau misi ini biasanya berubah sesuai dengan kebutuhan. Kemarin kurikulum 13, kalau merdeka, maka misinya mungkin tidak berubah. Tadi dilatih dengan adanya peningkatan di bidang literasi dan numerasi. Kemudian dari misi ini merupakan satu kalimat. Kalau sudah misi merupakan ada beberapa kalimat, ada 8 lebih kalimat sebagai langkah menjadikan misi tersebut. Kemudian fungsi dari visi misi ini yang pertama akan kita jadikan sebagai standar kerja. Kemudian motivasi kita bersama. Kemudian untuk meningkatkan produktivitas kinerja kita.
kemudian sebagai acuan kita dalam langkah, kemudian sebagai pedoman kita bersama untuk bisa melaksanakan program-program atau langkah yang sudah kita ketahui lewat misi tadi. Kemudian bagian dari loyalitas kita pada sebuah pekerjaan, kemudian sebagai pertimbangan kita dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat, yang dan tepat sesuai dengan kebutuhan pada tahun tersebut. Ya, kemudian sebagai acuan dasar pula untuk menangani berbagai masalah-masalah yang timbul dari perjalanan kita selama menjalani proses untuk mewujudkan visi kita. Yang berikutnya bagi semuanya, dalam visi yang dituan tadi, kemudian juga dalam visinya yaitu membangun literasi dan numerasi sesuai dengan amanah dari rapor pendidikan bahwasanya yang masih harus ditingkatkan adalah pendidikan literasi dan numerasi. Maka di sekolah ini akan kami kembangkan nanti kita kembali walaupun sudah kita laksanakan. Maka ayo mari kita jadikan sebagai program utama dan prioritas. Yang pertama adalah membaca nyaring selama 15 menit. Membaca nyaring selama 15 menit. Seperti apa membaca nyaring? Jadi nanti anak disuruh membaca nyaring, membaca keras, dan nanti dibimbing oleh bapaknya masing-masing. Dan ini berlaku untuk seluruh pelajaran, tidak hanya bahasa Indonesia. Karena literasi ini biasanya kental dengan belajar bahasa Indonesia. Namun mungkin tidak seperti itu di dalam menangani literasi ini. Semua pelajaran dari agama, dari PKN, kemudian dari bahasa Indonesia, apalagi matematika, kemudian olahraga, kemudian IPS, IPA, matematika, ini semua ada literasinya. Kemudian yang berikutnya kita kembangkan di sini nanti dari utama yaitu membaca mandiri atau membaca dalam hati. Kita angkat lagi. Bagaimana cara penanganannya? Nanti ada sebuah buku jurnal yang di sana ada namanya, kolom nama, kemudian nama penulis buku itu, kemudian judulnya apa, terus nomor halaman yang dibaca pada 15 ya, dan itu berapa halaman. Nah, kalau sudah mungkin akan ada refleksi, yaitu dengan cara nanti anak menceritakan cerita singkat dari apa yang telah dibaca. Cerita singkat mungkin hanya 1 menit boleh-boleh saja, dan tidak semuanya seperti itu. Kemudian diangkat dalam sebuah diskusi juga tentang mungkin apa yang terdapat lewat pembahasan ini. Kemudian membaca bersama, ini sudah sering kita lakukan. Jadi ini untuk mengatasi keterbatasan buku biasanya. Membaca bersama dari si A, si B, membaca bersama-sama. Apa yang dipantau dari membaca bersama ini? Satu, ada artikulasi. Yang kedua adalah pengucapan. Kemudian irama, intonasi. Biasanya akan kelihatan nih di dalam baca teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan kelihatan di sana. Nah, nanti hasilnya bisa dilihat lewat kegiatan pembahasan tersebut. Jadi artikulasi, pengucapan, irama dan intonasi yang sangat diperhatikan di dalam membaca bersama ini. Kemudian mendongeng cerita rakyat. Ya. Nanti kalau mendongeng maka disesuaikan dengan buku yang tepat untuk siswa SMP kita. Mungkin kalau misalnya usia SMP kok dongeng Kancil sama ini, Kancil Cokro Timun ya, mungkin sudah di dasarnya. Kalau SMP mungkin sudah lebih naik lagi untuk cerita rakyatnya atau dongengnya itu. Selama 15 menit buku disesuaikan dengan usia SMP kita, baik itu kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Maka nanti kita akan mencari sumber buku-buku yang berkualitas dan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Kemdikbud. Yang berikutnya ada penyanyi lagu nasional. Yuk, mari kita di dalam keseharian atau dalam satu minggu itu ada saatnya untuk menyanyikan lagu nasional.
tidak hanya dimiliki oleh dua agama, semuanya matematika nyanyi lagu nasional sah-sah saja seperti itu. Yang berikutnya, anak nanti disuruh untuk menceritakan kehidupan sehari-hari. Apa tujuannya? Agar nanti siswa itu bisa mengekspresikan atau bisa mengungkapkan isi hatinya, dan akan kelihatan kosakata yang telah dimiliki oleh anak-anak. Akan kelihatan itu kosakatanya. Mungkin sudah banyak atau belum. Ya. Bagaimana dengan bahasa Inggris? Yang menceritakan dengan bahasa Inggris, mungkin seperti itu. Dan berikutnya Bapak Ibu semuanya, bahwasanya untuk literasi ini, literasi merupakan kemampuan baca dan menulis. Kalau di SMP ini tidak sekedar membaca dan menulis, tapi bisa nanti mengolah informasi dan pengetahuan untuk life skill atau percakapan. Ada yang sama. Kalau di SD mungkin benar membaca dan menulis dimakamkan. Kalau di SMP ditambahi mengolah informasi dan pengetahuan untuk percakapan. Kemudian kita sudah mengenal adanya program nasional, yaitu adanya program GLS yang merupakan singkatan dari gerakan GLN, Gerakan Literasi Nusantara. Ya, Gerakan Literasi Nusantara. Apa yang kami paparkan tadi merupakan dari usaha, yaitu untuk menyambut adanya Gerakan Literasi Nusantara. Kita mengenal beberapa literasi yang akan kita kembangkan di SMP ini. Satu literasinya yang paling dasar adalah baca tulis, membaca dan menulis. Baik itu bisa membaca dan menulis yang tersirat maupun tersurat. Kemudian membaca di sini tidak hanya membaca buku saja, tapi bisa membaca kehidupan, membaca orang. Sehingga kalau berkomunikasi ini akan baik-baik saja, tidak sampai menangkap informasi mentah kemudian kita melontarkan tanggapan secara mentah juga. Kita analisa sehingga apa yang kita sampaikan tidak terjadi komunikasi. Kemudian ada lagi yaitu numerasi. Ini larinya adalah pada pemecahan masalah. Banyak sekali yang numerasi ini kita butuh misalnya hitungan kadar kalori, kadar gizi yang ada di tubuh kita. Sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna, adalah kita ada pemenuhan di gizi yang seimbang. Kalau kan dulu dikembangkan 4 sehat 5 sempurna, sekarang bukan itu. Namun kita gizi yang sangat berkah itu berapa, kita nanti bisa pelajari. Kemudian yaitu literasi sains. Ini biasanya kita yang sedang disertakan yaitu untuk media sains. Yang berikutnya adalah literasi finansial. Ini untuk bisa belajar konsep resiko penanganan masalah-masalah finansial atau keuangan dan keterampilan mengolah keuangan. Ini bagian dari literasi finansial. Kemudian literasi digital. Ini adalah tujuan menyaring informasi yang berkembang di medsos. Ini biasanya ada yang hoax, ada yang benar, ada yang setengah hoax, setengah benar. Maka ini anak kita bisa menyaring dari itu adanya literasi digital. Kemudian literasi berikutnya yang keenam adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini yang esensial yang perlu kita angkat adalah bahwa di Indonesia adalah menganut yaitu bineka tunggal ika, menganut berbagai agama, baik dari agama maupun suku, bahasa dan sebagainya. Terutama agama yang sering diangkat, sering muncul di dalam medsos gara-gara masalah agama. Yang berikutnya diangkat pula yaitu di dalam literasinya adalah HOT, ya, kemudian HOT yaitu High Order Thinking Skill, yang nantinya anak-anak itu memberikan pada pemikiran yang kritis, kreatif, kemudian komunikatif dan kolaboratif. Yang berikutnya untuk numerasi yang kita kembangkan yaitu konsep menghitung. Kemudian nanti anak kita diharapkan untuk bisa membuat anggaran RAB, kegiatan kelas. Nah, ini bisa membuat anggaran kecil-kecilan. Kemudian
anak bisa catat untuk menghitung waktu. Kegiatan sehari-hari bisa menghitung waktu di jam belajar sekian, maka saya persiapan. Kalau kita berangkat, masuknya jam 7, maka berangkatnya jam berapa supaya tidak telat. Ini kita larinya kepada contoh misalnya kegiatan sehari seperti itu. Banyak sekali untuk literasi waktu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang metode hitung cepat. Ini matematikanya ini yang kita tadi, yaitu bagaimana cara metode hitung cepat. Itu untuk penanganan masalah literasi dan numerasi. Yang berikutnya tadi masalah tentang kualitas pembelajaran. Mari kita belajaran mengembangkan berbagai macam metode pembelajaran. Kemudian nanti sekolah kita nanti akan kami bentuk, yaitu komunitas belajar. Apa tugas dari komunitas belajar itu? Diantaranya mereview tentang RPP atau modul ajar, mereview tentang RPP atau modul ajar, agar nanti pelaksananya itu benar-benar satu energi, kemudian satu pemahaman tentang penanganan belajar di sekolah kita, supaya tidak ada di sini yang satu bagus, yang tidak bagus, yang satu tidak bagus, tapi sama nafasnya itu sama. Maka di sini perlunya ada komunitas belajar. Jangan kita tutup. Ya, saya tadi yaitu untuk mereview tentang belajar atau RPP yang sudah kita buat. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sebagai bagian dari pedoman agar literasi ini berjalan dengan lancar, maka silakan Bapak Ibu semuanya untuk bisa klik yaitu di dalam buku saku benahi literasi melalui lingkungan belajar. Ya. Kami persilakan Bapak Ibu semuanya, satu atau beberapa teman untuk bisa menyampaikan terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan. Yang akan saya tanyakan terkait visi di sekolah kita. Di sini kan terwujudnya lulusan yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, terampil serta unggul dalam prestasi. Kalau boleh saya tanya, kenapa kita fokuskan terhadap beriman, bertakwa, berakhlak mulia serta terampil unggul dalam prestasi? Itu satu. Tadi mengapa beriman dan bertakwa kemudian berbudi mendapat yang pertama. Ya. Bahasanya kurikulum merdeka ini tadinya adalah pada lulusan dan pada lulusan. Lulusan diharapkan itu diantaranya lulusan yang beriman dan bertakwa pada Allah dan budi pekerti. Karena kalau kita pada Islam depan, inilah yang dinamakan yang pertama adalah selain karakter yang kita kembangkan dalam karakter ada religius. Ini yang paling utama mendasari kehidupan kita. Karena dengan adanya beriman dan bertakwa dan berbudi pekerti akan bisa membawa kehidupan, sehingga anak-anak ini di dalam belajarnya akan lebih tenang lagi, lebih makan lagi, konsentrasi lagi, kan sudah terbiasa. Itu melakukan terutama kalau beriman bertakwa otomatis menjalankan ibadah sehari-hari. Di sekolah kita ini sudah ada kebiasaan yaitu yang sudah nampak di sana ada kegiatan yaitu sholat bersama, kemudian ada kegiatan sholat jamaah. Ini bagian dari jadi kita menyampaikan apa yang sudah kita lakukan. Ini sudah ternyata bahwasanya ini benar-benar mengembangkan visi itu seperti itu. Jadi dengan pembiasaan lainnya yang pertama pada religius. Karena kita bisa menentukan segalanya. Bagi siswa yang berbedanya pun biasanya akan lebih konsentrasi lagi. Dan dalam penyerapan ilmunya kita lebih cepat lagi seperti itu. Dan diharapkan juga beramal kalimah. Dalam satu kesempatan saya boleh mengatakan bahwasanya amal kalimah yang paling utama dari dasar kita adalah ajar. Tadi ada pada ilmu agama termasuk ilmu agama sehingga apapun adabnya kurangnya tetap nanti tidak bisa berfungsi seperti jiwa tanpa ruh atau api tanpa kayu maka itu. Kemudian itulah jadi kalau dalam iman daripada ibadah sehari, kalau angka lima pada ada ini nomor 1. Mungkin ada bisa menambahkan nomor begitu semuanya. Oke, menambahkan atau bertanya mungkin yang lain jawab pertanyaan saja ya. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, mungkin tadi sudah dijelaskan ya Pak
terkait beberapa kegiatan yang mengacu pada rapat pendidikan seperti itu. Ada literasi, ada numerasi, kemudian kualitas pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dari visi sekolah kita ini, terwujudnya lulusan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, terampil serta unggul dalam prestasi. Mungkin dari pandangan Bapak sendiri, kira-kira aspek penting apa yang ingin diwujudkan, yang tertuang pada visi sekolah seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus karena ini menandakan telah menjiwai pemahaman tentang pengertian visi dan misi. Terima kasih, akan kami coba. Bahasanya ini semua artinya kepada lulusan anak kita. Diharapkan satu di antaranya yang wajib nanti anak ini bisa mengikuti yang bagus, yaitu bisa baca Al-Quran, bisa ibadah 5 waktu berjaga dengan baik, kemudian kebiasaan seperti kebiasaan baca Al-Quran ini harus bertanam dengan baik di hati anak-anak. Kebiasaan terbiasa melaksanakan kegiatan sholat duha, terbiasa melaksanakan sholat tahajud, ini bagian dari target kita. Maka dari keseharian dari dua agama juga aktif sekali untuk memberikan, yaitu agar ayo kita menghafalkan doa-doa itu. Dan dua kita sudah pastinya sudah memberikan hafalan. Tidak di dua agama, semua teman kita saya lihat ini sudah tiap pagi memberikan anak-anaknya untuk baca surat. Kita yang patuh itu semuanya. Kemudian agar anak ini bersendiri, anak ini punya satu potensi saja, tidak usah banyak-banyak. Misalnya dia pandai hitung cepat dan itu diri sampai benar-benar bisa hitung cepat. Dia ini pandai loncat jauh diri sampai dia itu loncat sejauh-jauhnya. Dia memiliki skill bisa kita kemarin loncat jauh, kita kembangkan sampai sejauh-jauhnya. Bahkan kita tolak peluru ini ternyata punya kenangan sendiri. Semua ada ilmunya. Bagaimana agar anak meloncat tinggi dan meloncat jauh, lari cepat, ini ada ilmunya. Misalnya tolak peluru, ini dia harus sering mengatakan tiap hari minimal yaitu 20 kg dengan bahannya sendiri. Bahkan sampai satu kena kita dia bisa mengangkat. Namun juga dibantu dengan perhatian masalah visi. Karena kita ceritakan atlet, ceritakan orang berpotensi ini juga kita terkait visi. Dia sudah masih visi yang bagus tidak. Kalau tidak maka tidak akan bisa menunjang. Tidak melahirkan anaknya penuh bernikah dia. Dia padanya hidup patut menangi. Dia pada patut menangi. Alhamdulillah kemarin kita sudah melahirkan anak pandai menangi dan sebagainya. Tidak kita kembangkan seperti itu. Sekolah kita harus seperti itu. Tidak semuanya dikuasai oleh anak. Satu skill saja. Karena diharapkan skill ini siapa tahu akan menjadi jalan kehidupan bagi dia. Ada anak kita sudah belajar lukis di lingkungan, itu lagi belajar, karena kita kembangkan. Sudah bisa cari duit. Ini saya tanya, sudah ada yang bisa cari duit lewat dia belajar. Walaupun tidak di sekolah, namun dibekali oleh sekolah agar ayo belajar tidak harus dengan guru, tidak harus dengan yang orang tua, atau dengan masalah belajar itu bisa dengan bapak industri, dunia industri. Kemudian yang berikutnya lagi terkait dengan anak-anak kita juga punya wawasan untuk bisa berpikiran bahwasanya kita sudah di abad zaman milenial atau generasi zero ya, generasi zero atau alpha, karena sudah alpha ini sekarang lagi beta ya, alpha itu sekarang lebih dari kita. Kurikulum merdeka yang berjalan kaki belum bisa melihat harapan dari para pengusaha nasional ini. Pada progres sudah luar biasa seperti itu. Jadi kalau di sini di SMP anak minimal di satu skill saja ini sudah bagus dan tidak harus manipulasi dari mana. Misalnya yang dia dari bahasa Inggris, ya ini sampai Inggris sampai benar-benar memiliki pengetahuan dalam bahasa Inggris dan bisa berkomunikasi bahasa Inggris dengan lancar. Jadi ada itu harapan kami seperti itu. Yang tadi menanya ke sini, yang bertanya, jawabannya kedua, ya sebagai calon terima kasih, bisa terima kasih saja. Ya, terima kasih. Calon terima saya, yang terima kasih. Kami yang memberikan sesuatu. Terus, tangan juga ya, mungkin berdua. Terima kasih. Ya, mungkin yang berikutnya terima saja, mudah-mudahan ini sebagai bagian dari
kita bekerja secara kolaboratif kita sendiri. Terima kasih. Demikian pemaparan untuk visi-misi dari desa-desa Provinsi Madinah ini bermanfaat dan kita bisa melakukan yang baik darinya. Kira-kira kami akhiri dengan Assalamualaikum